Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore rekan-rekan semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dia Syahrul Mubarok. Di sini saya menjabat sebagai pimpinan di PT FRJ Berkah Mulia ini. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar melancarkan jalannya diskusi atau rapat kita pada hari ini. Berdoa dalam hati masing-masing, dipersilakan. Doa selesai, amin. Baik, langsung saja kita mulai diskusi atau rapat hari ini. Kita akan membahas terkait problem pada perusahaan yang sedang kita kelola ini. Perlu diketahui perusahaan kita ini yaitu PT FRJ Berkah Mulia ialah sebuah perusahaan industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. Nah, PT FRJ Berkah Mulia kita ini tentunya menjunjung tinggi kualitas. Maka tidak heran perusahaan yang kita kelola ini memiliki banyak customers, terutama langganan dari berbagai kota di Indonesia. Nah, akan tetapi terdapat problem atau masalah yang bisa dibilang cukup besar atau serius, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customers, serta kehilangan kepercayaan. Karenanya omset perusahaan industri kita ini mengalami penurunan secara finansial yang cukup drastis. Apa yang terjadi sebenarnya? Berikut saya cantumkan masalah-masalahnya. Oke, sebelumnya saya screen dulu. Tunggu. Baiklah, sudah ada. Sudah, Pak. Baiklah, di sini terdapat permasalahan PT FRJ Berkah Mulia yang paling urgent ya. Jadi di sini terdapat mesin cetak yang sudah tidak optimal, yang kedua sering terjadi pemborosan pada bahan baku, kemudian yang ketiga sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim, yang keempat jumlah karyawan yang sedikit, yang kelima tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan, yang keenam stok bahan baku terlambat, yang ketujuh atasan kurang kooperatif, dan yang terakhir adalah kontrol dari atasan kurang. Nah, dari kedelapan permasalahan berikut, kita tidak akan mengupas tuntas semuanya, namun saya hanya akan menentukan 3 permasalahan saja yang paling urgent untuk ditangani secepatnya. Yang pertama itu stok bahan baku terlambat. Yang kedua, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Kemudian yang terakhir adalah sering barang akan dikirim. Nah, silakan kalian catat. Baiklah, sudah. Oke, saya akan stop share screen-nya. Nah, dari itu saya membuat diskusi atau rapat ini untuk mengupas segala permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan industri ini dan menemukan solusi terbaik agar perusahaan ini tidak terpuruk atau lebih parahnya bangkrut, sehingga bisa kembali ke jalan yang semestinya dan bisa sehat secara finansial. Saya persilakan kepada rekan-rekan semuanya untuk dapat memberikan argumen-argumennya terkait 8 permasalahan yang tadi dijelaskan. Tetapi hanya 3 saja yang saya ambil ya untuk memberikan argumen serta memberikan solusi terbaiknya. Dan perlu diingat pada saat rekan kalian sedang berargumen ada baiknya tidak menyanggah. Argumen saya buka. Silahkan. Izinkan saya untuk memaparkan pendapat. Baik, silakan Bu Vina. Mohon maaf sebelumnya karena di sini terkendala sinyal. Bolehkah saya meminta untuk Bapak men-share screen PPT yang sudah kami buat? Oh iya, boleh. Bentar ya. Silakan Bu Vina. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vina Stianingsih, saya sebagai karyawan di perusahaan ini.
saya akan memaparkan pendapat saya yang menurut saya ini adalah salah satu hal urgent yang ada di perusahaan kami, yaitu stok bahan baku yang terlambat. Alasannya, mengapa saya memilih poin ini? Karena faktor keterlambatan adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh di kehidupan kami semua. Dan mengapa saya memilih poin ini juga? Karena jika keterlambatan bahan baku, maka akan menimbulkan keterlambatan juga bagi bagian produksi. Dan akan sangat mungkin juga menimbulkan keterlambatan bagi bagian pengiriman kepada customer. Dan mungkin saja akan membuat customer kecewa akan keterlambatan dari perusahaan kami dan membuat mereka berpikir kembali untuk berlangganan kepada perusahaan kami. Maka solusi yang saya dapatkan yaitu kita harus menegaskan kepada bagian pengiriman bahan baku agar keterlambatan yang mereka timbulkan tidak terulang kembali. Dan keterlambatan yang mereka sudah lakukan itu membuat perusahaan kita kerugian dan membuat masalah yang serius bagi perusahaan kita. Maka dari itu kita harus sangat-sangat menegaskan kepada bagian produksi, pada bagian bahan baku. Dan jika masalah ini terulang kembali, maka mungkin juga kita harus memikirkan kembali untuk mencari perusahaan bahan baku yang lebih profesional dan menghargai waktu kita semua. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga diterima oleh Bapak. Saya persilahkan lagi kepada Bapak. Baiklah Bu Anggi, terima kasih atas pernyataan argumennya. Oke, langsung kita masuk ya. Saya buka. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dia yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan argumen saya. Mungkin sebelumnya di sini saya Nisa Lutfiah Azahra sebagai karyawati PT FRG Berkah Mulia ingin menyampaikan argumen mengenai permasalahan penurunan jumlah produksi beberapa customer, di mana kepercayaan dari beberapa customer yang ada. Di sini saya menitik beratkan pada sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Adapun alasan saya mengenai hal ini adalah di mana suatu kualitas produk itu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam suatu proses produksi. Suatu perusahaan harus bisa mengoptimalkan kualitas suatu produk yang akan dikirim untuk dijual. Maka tidak mungkin jika kita sebagai perusahaan mengirimkan produk yang mengalami kegagalan atau memiliki kesalahan. Lalu di sini saya juga memfokuskan diri pada kata sering, di mana jikalau kesalahan ini sudah sering terjadi, mengapa masih terus berulang dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Di sini, suatu perusahaan, yaitu perusahaan kita harus bisa mengoptimalkan kualitas suatu produk yang akan kita kirim. Jika terjadi kesalahan pada barang produksi, maka proses dari awal hingga akhir itu sangat merugikan. Terlebih lagi dalam kerugian waktu yang dialami oleh perusahaan kita. Di sini, saya memiliki tiga poin utama yang menyebabkan kerugian dari permasalahan sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim, di mana ada kerugian waktu, kerugian bahan produksi, serta kerugian tenaga kerja yang disebabkan oleh sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Lalu bagaimana solusinya? Sebelum berfokus kepada solusi, saya ingin menitik beratkan juga kenapa permasalahan ini bisa terjadi. Mungkin saja bisa jadi banyak permasalahan yang menyebabkan kesalahan produksi ini terjadi, mulai dari berkurangnya kontrol, bahan baku, alat produksi, dan lain sebagainya. Di mana pendapat saya ini saya perkuat dengan masalah waktu tadi, sehingga ini sangat amat urgent. Karena jikalau ada masalah lain sebelumnya, suatu produk yang sudah jadi dan siap untuk dikirim,
mungkin masih bisa diatasi sebelumnya. Namun bukan dalam artian masalah-masalah yang ada itu bisa disepelekan oleh perusahaan kita. Di sini saya masuk kepada solusi, di mana solusi dari saya sendiri adalah cross-check. Mungkin sebelumnya perusahaan kita harus bisa menegaskan dan memiliki kebijakan, di mana perusahaan harus memiliki kebijakan yang harusnya sudah ada dari awal terkait dengan permasalahan kesalahan produksi ini. Karena jika sudah ada, perusahaan harusnya bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat. Lalu bagaimana dengan produk yang salah tadi? Menurut saya, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi, produk tadi bisa saja masuk ke pasaran. Namun dengan catatan, semua produksi kembali diolah dan dicek, mulai dari proses awal hingga akhir untuk masuk ke tahap perbaikan. Dan jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali. Untuk mencegahnya, kita bisa mengambil pemeriksaan sebelum produksi dan inspeksi serta ketelitian dalam produksi. Jadi barang yang akan atau yang sedang diproduksi bahkan yang akan dikirim itu diceknya bukan hanya sekedar pada saat akan dikirim, tetapi dari awal produk itu sudah dicek oleh karyawan maupun tim yang ikut serta dalam pembuatan produk tersebut. Baik, dari argumen yang saya sampaikan, saya memiliki 5 inti dari argumen saya tadi, di mana sering terjadinya kesalahan produksi dari dan baru diketahui ketika barang akan dikirim itu. Yang pertama, di mana kepuasan customer sudah jelas adalah prioritas utama perusahaan kita. Yang kedua, sebuah barang produksi harus benar-benar selalu dicek. Yang ketiga, keberagaman dan pemecahan masalah meningkatkan produktivitas dan kepuasan, di mana semakin banyak pemecahan masalah yang ada, maka semakin cepat dan tepat pula penyelesaian masalah yang ada dalam permasalahan yang sangat urgent di perusahaan kita. Yang selanjutnya, barang produksi yang cacat tadi harus dioptimalkan sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk meminimalisir kerugian perusahaan kita. Yang terakhir, jelas di sini kesalahan yang sudah sering terjadi tadi sangat amat tidak boleh untuk terulang lagi. Mungkin cukup sekian pendapat. Terus saya kembalikan kepada Bapak Dia. Baiklah, langsung ke argumen yang terakhir. Kepada rekan yang hadir hari ini, saya persilakan. Baik. Sebelumnya, saya minta maaf kepada Bapak Dia dan juga rekan-rekan sekalian bahwasannya saya tidak bisa on cam dikarenakan sinyal dan kamera yang tidak memadai. Baiklah, tiap Untuk itu izinkan saya mengungkapkan pendapat saya. Menurut saya, masalah yang paling urgent yang dialami oleh perusahaan saat ini adalah mesin cetak yang sudah tidak optimal. Alasannya adalah jika perusahaan memakai suatu mesin yang sudah tidak optimal, maka pada saat proses produksi berlangsung akan mengalami keterhambatan dan tidak jarang juga produk yang dihasilkannya akan cacat atau kualitas yang dihasilkannya akan buruk. Lalu, mesin yang kurang optimal juga rentan mengalami downtime, sehingga proses produksi pun mengalami keterlambatan dan harus ditunda, serta kurang efisien dalam proses produksi. Dengan kejadian tersebut, terjadilah keterlambatan produksi yang mengakibatkan konsumen atau customer kurang puas terhadap perusahaan.
sehingga kepercayaan konsumen berkurang terhadap perusahaan. Oleh karena itu, solusi yang saya temukan adalah perusahaan harus melaksanakan tindakan preventive maintenance, yaitu tindakan perawatan mesin-mesin produksi yang dilakukan setiap hari agar mesin tersebut terawat dan optimal saat digunakan, sehingga proses produksi lancar dan produk yang dihasilkan sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Mungkin sekian dari Bapak Dia. Baiklah, cukup Pak. Baik, cukup. Baik, saya stop share screen-nya ya. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali pernyataan dari argumen kalian. Yang pertama itu mengenai stok bahan baku yang terlambat yang tadi disampaikan oleh Ibu Vina. Ya, yang permasalahannya yaitu stok bahan baku terlambat. Alasannya, keterlambatan bahan baku akan menimbulkan keterlambatan juga pada bagian produksi dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman juga kepada pelanggan dan membuat pelanggan kecewa sehingga mungkin saja membuat pelanggan berhenti berlangganan kepada perusahaan yang kita kelola. Bukan begitu, Bu Vina? Baiklah. Kemudian untuk argumen yang kedua tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nisa, yaitu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Alasannya suatu perusahaan harus bisa mengoptimalkan kualitas suatu produk yang akan dikirim untuk dijual. Jika terjadi kesalahan pada barang produksi, maka proses dari tahap awal hingga akhir akan sangat merugikan. Terlebih lagi dalam kerugian waktu yang dialami oleh suatu perusahaan tersebut. Bisa jadi banyak permasalahan yang menyebabkan kesalahan produk ini terjadi, mulai dari kurangnya kontrol bahan baku, alat produksi, dan lain-lain. Oke, ya pernyataan yang terakhir atau argumen yang terakhir yang disampaikan tadi oleh Pak Anggi, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Alasannya, jika perusahaan memakai suatu mesin yang sudah tidak optimal, maka proses produksi akan terhambat dan juga tidak jarang hasilnya akan menimbulkan kecacatan pada produk. Lalu mesin yang kurang optimal juga rentan mengalami downtime, sehingga proses produksi pun harus tertunda serta kurang efisien. Maka dari itu terjadilah keterlambatan produksi yang mengakibatkan konsumen atau customers kurang puas terhadap perusahaan ini. Baiklah, dari pernyataan argumen dari kalian sangat bagus dan saya menyukainya, dan termasuk juga tadi solusi-solusinya akan saya nanti infokan kepada petinggi-petinggi perusahaan dan saya informasikan untuk bagian pendidikannya. Baiklah, mungkin itu saja untuk rapat atau diskusi hari ini. Mohon maaf bila adanya kekurangan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua dan khususnya perusahaan kita ini yaitu PT FRG Berkah Mulia. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam mengelola perusahaan ini dan bisa lebih giat lagi dan profesional dalam menjalankannya. Akhir kata dari saya, ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.